بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم السلطان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة في الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء وكل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. Jamaah wirid pengajian Maghrib Isya Masjid Jami Al-Ihsan Markas Islami Bangkinang yang dimuliakan Allah, yang saya hormati. Kajian kita antara Maghrib dengan Isya ini kita coba mengkaji tafsir ayat 91-92 surah Al-An'am, juz yang ke-7, yang mana Allah menyampaikan tentang penetapan kenabian. Kemudian Allah menurunkan kitabnya kepada para nabi-nabi serta keutamaan Al-Quranul Karim. Pada ayat yang ke-91 Allah mewahyukan wa ma qadarullaha haqqa qadri. Orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir, mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar memuliakan. Isqalu ma anzalallahu ala basarin min syai'. Ketika mereka berkata, Allah tidak pernah menurunkan sesuatu kepada seorang pun. Qul man anzalal kitab alladzi jaa'a bihi Musa nuran wa hudan linnas. Katakanlah hai Muhammad, siapakah yang telah menurunkan Alkitab
yang datang bersama Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Taj'alunahu qaratisa. Namun mereka menjadikan kitab yang utuh itu lembaran-lembaran yang terpisah. Tubdunaha wa tukhfuna katsira. Sebagian dari lembaran kitab tersebut mereka jelaskan. Dan kebanyakan lembaran kitab tersebut mereka sembunyikan. Wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum. Diajarkan kepada mereka sesuatu yang tidak pernah dipelajari oleh mereka ataupun oleh bapak-bapak mereka. Qulillah, katakanlah, yang mengajarkan semuanya itu adalah Allah. Tsumma zarhum fi khawdihim yal'abun. Kemudian biarkanlah mereka tenggelam di dalam kesesatannya. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi. Al-Quran ini telah kami turunkan pemberi berkat, membenarkan sesuatu yang berada sebelumnya. Walitunzira ummal qura wa man haulaha. Dengan Al-Quran ini, hai Muhammad, kamu dapat memberikan peringatan kepada penduduk Mekah ini dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Walladzina yu'minuna bil akhirah yu'minuna bih. Orang-orang yang beriman kepada hari akhirat, mereka lah yang akan beriman dengan kitab Allah tersebut. Wahum ala salatihim yuhafizun. Mereka itulah orang-orang yang menjaga salatnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab turunnya ayat 91. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak membesarkan Allah dengan sebenar-benar membesarkan. Mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar memuliakan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, Ja'a rajulun minal Yahud yuqalu lahu Malik bin Saif. Datang seorang laki-laki Yahudi. Laki-laki itu selalu dipanggil bernama Malik bin Saif. Fakhasaman Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lahu Nabi. Lalu dia menghujat Nabi. Nabi berkata kepada dia, Ansuluka billadhi anzalat Taurah ala Musa. Hei Malik bin Saif, saya tunjukkan kepada kamu sesuatu isi Taurat yang diturunkan Allah kepada Musa. Hal tajidu fit Taurah anna Allah yabghadul habras samin wa kana habran saminan. Faghadiba wa qala ma anzalallah ala basarin min syai. Tanya Nabi, hei Malik bin Saif, apakah anda ada menjumpai di dalam Taurat bahwa sesungguhnya Allah membenci habras samin? Jadi habras samin ini maknanya ya sejenis roti yang dipenuhi dengan minyak dari hewan. Tiba dia marah. Lalu Malik bin Saif berkata,
Allah tidak pernah menurunkan sesuatu pun kepada manusia ini. Maknanya baik kepada Musa sebagai nabi ataupun kepada Muhammad sebagai nabi dan rasul Allah. Faqala lahu ashabu waihak wala ala Musa. Lalu kawan-kawan Malik bin Sa'd itu berkata, celaka kamu. Allah apakah tidak pernah menurunkan wahyu kepada Musa? Lalu Allah menurunkan ayat, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak memuliakan, tidak membesarkan Allah dengan sebenar-benar memuliakan atau membesarkan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dari Ikramah. Ini penyebab turunnya ayat 91 surah Al-An'am. Qala Ibnu Abbas fi riwayatil Al-Wadi. Ibnu Abbas mengatakan dalam riwayat Al-Walibi, qalatil Yahud, orang Yahudi berkata, ya Muhammad, anzalallahu alaika kitaban. Apakah Allah menurunkan kepada kamu sebuah kitab? Qala. Nabi Muhammad menjawab, na'am. Qalu wallah. Kata mereka Yahudi, demi Allah, ma anzalallahu minas sama kitaban. Allah tidak pernah menurunkan kitab dari langit. Fa anzalallahu ta'ala. Lalu Allah menurunkan ayat, Kul man anzalal kitab alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas. Katakanlah hai Muhammad, siapakah yang menurunkan Alkitab yang datang kitab itu bersama Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi umat manusia? Hadis ini dikuatkan oleh ucapan Hasan Sa'id bin Jubair. Dalam menjelaskan ma'anzalallahu ala basarin, orang Yahudi mengatakan Allah tidak pernah menurunkan wahyu kepada seorang manusia pun. Qala lam yunzilullahu kitaban minas sama. Dia berkata bahwa Allah tidak pernah menurunkan kitab dari langit. Dari langit. Ini adalah ucapan-ucapan orang Yahudi. Kaum muslimin, Muhammad bin Ka'ab al-Quradi, Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk menanyakan kepada ahli kitab dalam urusannya. Bagaimana caranya mereka menjumpai sesuatu yang terdapat di dalam kitab mereka? Lalu timbul sifat hasad bagi mereka terhadap Nabi Muhammad. Karena mereka itu kafir terhadap kitab Allah dan Rasul Allah. Mereka berkata Allah tidak pernah menurunkan satu wahyu pun kepada seorang manusia ini. Maka Allah lalu menurunkan ayat yang kita bacakan pada ayat 91-92 surah Al-An'am tadi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini merupakan Al-Qur'an menetapkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kenabian Muhammad sebagai nabi dan rasul. Kemudian tentang janji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menghikayatkan kepada Ibrahim alaihissalam, yang mana dia menyebutkan dalil tauhid, membatalkan kesyirikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalil adanya Allah dengan keterangan yang cukup jelas. Sekaligus menetapkan kenabian Muhammad sebagai nabi dan rasul Allah. Namun mereka tetap tidak membesarkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar membesarkan dan memuliakan. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengingkari wahyu
Mereka yang kafir dengan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu sebahagiannya adalah orang Quraisy. Sebahagian lagi adalah orang-orang Yahudi. Sebagaimana disebutkan pada sebab turunnya ayat yang kita bacakan tadi. Kata Ibnu Katsir, wal awal nuzuluha fil Quraisy. Yang paling utama ayat ini penyebab turunnya adalah terhadap orang-orang Quraisy. Karena ayat ini kata Ibnu Katsir adalah ayat Makkiyah. Di Mekah itu ketika itu yang bermukim adalah orang-orang Quraisy. Orang Yahudi mereka tidak mengingkari turunnya kitab dari langit. Akan tetapi mereka hanya mengimani sebagian kecil dari isi kitab dan mengkafiri sebagian besarnya. Orang Quraisy dan Arab mereka mengingkari kerasulan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ini adalah manusia seperti mereka. Mereka menganggap ajaib kalaulah yang menjadi nabi itu manusia. Sebab dalam benak mereka itu yang semestinya menjadi nabi itu adalah malaikat. Karenanya Allah dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17, ayat 94-95 mengatakan, apa kata Allah? Wa ma mana'an nas ayyu'minu idza ja'ahumul huda illa an qalu. Tidak ada yang mencegah seseorang manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepada mereka kecuali mereka berkata, ab'asallahu basaran rasulah. Allah mengutus manusia sebagai rasul. Kul. Maknanya, wajarkah Allah mengutus manusia sebagai rasul? Katakanlah, hai Muhammad, lau kana fil ardi malaikatun yamsuna mutmainnin. Seandainya di bumi ini ada malaikat yang berjalan, berusaha mencari ketenangan, lanazzalna alaihim minas sama'i malakan rasulah. Kata Allah untuk disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada mereka, kami akan turunkan pula kepada mereka itu malaikat sebagai rasul dari langit. Akan tetapi karena yang berjalan di bumi ini manusia, yang mencari hidup di bumi ini manusia, yang mencari ketenangan di bumi ini manusia, karena itulah kami mengutus manusia pula menjadi rasul. Karena rasul itu sebagai contoh, maka Allah mengutus manusia sebagai rasul karena dialah yang bisa dicontoh oleh manusia. Kalau malaikat bagaimana mencontoh dia makan, dia tidak makan. Bagaimana mencontoh dia minum, dia tidak minum. Bagaimana mencontoh dia berkeluarga, dia tidak berkeluarga. Bagaimana mencontoh dia menjadi pemimpin, Allah tidak menjadikan malaikat itu sebagai khalifah. Yang dijadikan Allah pemimpin itu adalah manusia. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua pada ayat ini, Allah menceritakan watak orang Yahudi. Mereka memilah-milah kitab Taurat yang diturunkan kepada Musa. Sebahagian dari isi Taurat yang menguntungkan untuk dunia mereka, mereka perlihatkan kepada orang lain. Kemudian sebagian besar isi-isi Taurat yang tidak berkenan di hati mereka, mereka simpan, mereka sembunyikan. Itu adalah watak daripada orang-orang Yahudi. Ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hal ini maksudnya Allah menceritakan, karena cukup banyak Allah menceritakan Yahudi, kehidupan Nabi Musa, kehidupan Nabi Isa kepada Nabi Muhammad. Antara lain
mereka lah yang paling dekat dengan Nabi Muhammad, jarak kenabian dan kerasulannya. Yang kedua, manusia di akhir zaman ini sistem hidup dan kehidupannya lebih banyak diwarnai oleh sistem hidup dan kehidupan Yahudi. Jangan sampai ada umat Islam pengikut Nabi Muhammad yang hanya mengangkat ayat yang sesuai dengan nafsu mereka untuk kepentingan hidup dunia semata-mata. Menyembunyikan ayat-ayat Allah yang benar-benar mereka mesti menjadikan pedoman hidup di dunia ini. Ini jangan sampai ada. Namun secara kenyataan ini juga banyak kita ketemui di permukaan bumi hari ini di kalangan kita umat Islam yang mengakui Muhammad itu sebagai nabi dan rasul penutup. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Qurtubi dalam menguraikan yaj'aluna qaratis, apa kata Al-Qurtubi, ini adalah tentang watak orang Yahudi yang banyak menyembunyikan kebenaran-kebenaran yang diturunkan Allah di dalam Taurat itu sendiri. Antara lain tentang Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul penutup untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Tentang kesempurnaan Islam yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad itu sendiri. Karenanya Allah mengunci ayat ini, zarhum thumma zarhum fi khawdihim yal'abun. Biarkan saja mereka itu bermain-main di dalam kesesatannya. Dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah berkata, "U'titu khamsan lam yu'tihinna ahad minal anbiya qabli." Kata Rasulullah, diberikan kepada saya 5 hal. U'titu khamsan lam yu'tihinna ahad minal anbiya qabli. Yang 5 ini tidak ada diberikan kepada nabi-nabi sebelum saya. Di antara yang 5 itu yang disebutkan oleh Rasulullah, wa kana nabi yub'atsu ila qaumi khassah. Nabi-nabi sebelum saya, dia hanya diutus kepada kaum dia saja. Wa bu'istu ilan nasi amma. Sedangkan saya diutus Allah kepada seluruh umat manusia. Al-Quran yang menceritakan ini di dalam Taurat, bahkan di dalam Injil, inilah yang diseludupkan oleh orang-orang Yahudi. Inilah yang disembunyikan oleh orang-orang Yahudi. Kalaulah mereka tidak menyembunyikan dan jujur, karena mereka orang berpengaruh, sudah barang tentu mayoritas penduduk dunia ini menjadi orang yang beragama Islam. Inilah yang mereka takutkan. Inilah yang mereka takutkan. Namun semuanya itu tetap karena keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat-ayat ini ada beberapa kesimpulan yang kita ambil. Yang pertama, membesarkan Allah itu sesuatu yang wajib. Tidak boleh kita tidak membesarkan Allah dengan sebesar-besarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan kitab dari langit kepada para nabi-nabinya sebagai rahmat untuk hambanya, kemudian untuk memperbaiki urusan hidup dan kehidupan hamba di permukaan bumi ini. Yang kedua, wajib atas penduduk dunia ini menzahirkan seluruh hukum-hukum yang diajarkan Allah.
Kemudian menzahirkan segala yang diharamkan oleh Allah. Tidak boleh menyembunyikan hukum yang wajib kendati pun sebagian. Tidak boleh juga menyembunyikan hukum yang haram kendati pun sebagian. Jadi segala yang wajib itu jelaskan. Tidak ada yang boleh disembunyikan. Segala yang haram itu juga jelaskan. Tidak ada yang boleh disembunyikan. Karenanya Rasulullah dalam hadis sahihnya, bisa kita baca dalam kitab hadis Arba'in, al-halal bayyin wal haram bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma mustabihat. Antara yang haram, yang halal dengan yang haram itu yang samar-samar. Faman ittaqas subhat faqad istabra an dinihi wa irdi. Orang yang dia bisa berhati-hati atas yang samar-samar, maka dia akan berhasil menjaga agamanya dan kehormatan dirinya. Yang ketiga, al-labdu wa in kana mutlaqan bihasabi asli lughah illa annahu qad yataqayyad bihasbil urfi atau bil waqi'ah. Sebuah lepas kendati pun dia mutlak, itu juga mesti dikaitkan dengan kondisi ketika turunnya ayat tersebut atau ketika permasalahan itu terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga sesuai dengan kesepakatan para ulama lughat, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibarat itu hendaklah berdasarkan umumnya lafaz, tidak dengan khususnya sebab. Sebab khusus ayat ini, orang-orang Yahudi menolak Allah menurunkan wahyu kepada manusia. Itu sebab khusus. Itu sebab khusus. Namun yang dimaksud ayat ini bukan hanya membantah orang Yahudi. Kapan saja manusia itu berada. Kalau ada yang berpikiran seperti itu, semuanya mesti kita bantah dan kita hadapi. Jadi bukan hanya menceritakan Yahudi yang lalu. Nah, ini. Itu yang keempat. Yang ketiga. Adapun yang keempat, yang dimaksud kenabiannya Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam di sini itu untuk memberikan nasihat kepada orang Quraisy agar mereka jangan melazimi kekafirannya. Maknanya, sebelum Nabi Muhammad diutus kepada mereka, Allah jauh-jauh sebelumnya sudah mengutus Musa juga menyampaikan wahyu Allah. Jadi mereka mengatakan ini yang kami jumpai dari nenek moyang kami. Padahal jauh sebelum itu tidak sedikit jumlah rasul yang sudah diutus. Berarti nenek moyang mereka itu sesat setelah datangnya rasul sebelum mereka. Adapun yang kelima, Al-Quranul Karim ini kitab yang penuh berkat. Banyak mengandung kebaikan. Membenarkan sesuatu kitab-kitab yang pernah datang sebelum Al-Quranul Karim dalam bentuk yang asli. Kemudian menasahkan hukum kitab yang ada sebelumnya setelah datangnya Al-Quran. Umpama untuk kaumnya Nabi Musa, kalau mereka berdosa, kemudian dia ingin bertobat, dosanya dosa besar, oleh Allah Subhanahu wa taala mereka itu membunuh dirinya sendiri. Setelah turunnya Al-Quranul Karim, ini tidak diperlakukan lagi. Hanya dengan bertobat semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hukum arah kiri seperti yang dilakukan Jepang, itu sudah dinasihkan oleh Al-Quran. Itu adalah keyakinan orang-orang Yahudi dahulu. Tidak boleh dipakai lagi. Meskipun orang Jepang itu tidak Yahudi dia, tapi dia memakai arah kiri. Itu dalam Islam tidak dipakai lagi. Tidak diperbolehkan lagi memakai hal tersebut.
Kemudian yang keenam, faedah ayat ini menyebutkan diutusnya Nabi Muhammad SAW bukan hanya kepada manusia saja, tapi juga kepada jin. Karena disebut penduduk alam. Penduduk alam. Kalau penduduk alam itu bukan hanya manusia saja, tapi juga jin itu sendiri. Yang terakhir, beriman dengan hari akhirat itulah asal agama. Orang yang akan mengimani Al-Quran adalah orang yang beriman dengan hari akhirat. Kalau orang masih meragui sebagian isi Al-Quran, berarti dia masih meragui tentang hari akhirat. Karenanya Allah mengunci ayat tersebut dengan ucapannya, walladzina yu'minuna bil akhirah yu'minuna bih. Orang yang beriman dengan hari akhirat, mereka akan beriman dengan Al-Quran. Wahum ala salatihim yuhafizun. Yang kedua, orang yang beriman secara menyeluruh dengan Al-Quran dan Sunnah, setelah dia beriman kepada hari akhirat, mereka yang benar-benar memelihara dan menegakkan salatnya. Maksudnya, kalau ada orang itu salat, dia belum sempurna mengimani seluruh kandungan Al-Quran dan Sunnah. Berarti salatnya itu belum benar-benar dia tegakkan dan dia laksanakan. Jadi tolak ukurnya itu beriman kepada hari akhirat, tidak ada syariat Islam yang tidak dia imani dan diyakini, kemudian dia tegakkan dan dia bela. Jadi karena waktu kita hanya 10 menit lagi, tidak kita tambah tafsirnya, kita persilakan untuk bertanya tentang 2 ayat 91-92 surah Al-An'am ini yang sudah kita uraikan menjelang waktu azan. Jadi dipersilakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Siapa yang mulai dulu? Net ada tuh. Haji Nazib ada? Muhammad Ali? Ya, ini ada. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, Ada? Waktu kita masih ada, Pak. Maknanya agar jelas nanti saya sengaja cepat menguraikan karena kita memperhitungkan sholat Isya agar ayat tersebut bisa tuntas, ayat 61 dan ayat 92. Karena tidak ada para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membedah surah Al-An'am ini, dalil keesaan Allah sangat luar biasa. Dalil Islam itu agama tauhid sangat luar biasa. Di sini Allah menguraikan Nabi Ibrahim sampai seluruh anak keturunannya, yang mana Ibrahim itu disebut yaitu bapak dari seluruh nabi-nabi. Bapak dari seluruh nabi-nabi. Yang mana Nabi Allah Ibrahim di dalam surah Al-An'am ini betul-betul sabar dalam mendakwakan tauhid kepada keluarganya, kepada masyarakatnya, kepada rajanya, dan kepada orang-orang kafir. Nabi Allah Ibrahim mengajarkan tauhid itu, mengajak mereka itu membongkar pemikirannya. Sehingga berhala yang ada di kuil Mesir ketika itu, yang sengaja dibangun oleh Raja Namrud, yang mana berhala itu dipahat oleh ayahnya sendiri, semuanya dia robohkan, dia tinggalkan satu. Maknanya, apakah mereka itu meyakini berhala itu bisa mengandung manfaat dan mudarat? Apakah berhala itu bisa berbicara? Ini kiat yang dia lakukan.
Kemudian Nabi Allah Ibrahim juga mengetok hati mereka. Kalaulah berhala yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Allah memang tidak ada memberikan manfaat dan mudarat kepada berhala tersebut. Tapi ada makhluk yang diberikan Allah manfaat dan mudarat. Seperti bintang, seperti bulan, seperti matahari. Itu mengandung manfaat dan mengandung mudarat. Manfaatnya bintang dapat kita pergunakan untuk penentu arah perjalanan. Bulan bisa kita pergunakan nanti untuk menentukan sebuah kegiatan, terutama beribadah. Matahari untuk mencari kehidupan. Allah jadikan memasak buah-buahan. Tetapi dengan matahari, tumbuh-tumbuhan juga banyak yang hangus. Bintang, bulan, dan matahari ada manfaatnya diciptakan Allah. Di samping ada mudarat, tidak layak untuk dijadikan ilah, tidak layak dijadikan Rabb. Apalagi berhala yang tidak Allah beri sedikit pun manfaat dan mudarat di sana. Ini yang diceritakan sebelum ayat ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nampaknya Allah itu memang sudah menjanjikan tidak ada hasil pekerjaan yang kita laksanakan dengan tekun berdasar keimanan untuk mencari redha Allah yang tidak berhasil. Cuman kita selalu menunggu hasil di masa kita. Kalau tidak di masa kita berhasil, kita katakan tidak berhasil. Coba kita tengok Nabi Allah Ibrahim. Melalui istrinya Hajar, lahir Ismail. Melalui Ismail berapa ribu tahun lamanya. Baru Allah berikan hasil, lahir Nabi Muhammad. Itu keturunan Ibrahim melalui Ismail. Kemudian berapa banyaknya nabi-nabi di Bani Israel melalui Ishak. Yang terakhir adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Ini maknanya sebuah dakwah yang istiqamah, yang bertawakal kepada Allah, yang dirasi oleh iman, kemudian mengharap kepada Allah, tetap dia berhasil. Tetap dia berhasil. Bukan hanya di akhirat, tapi di dunia ini. Ini sebuah keyakinan yang perlu kita yakini. Sebuah keyakinan yang perlu kita yakini. Tapi kita banyak malas berbuat, kita menuntut hasil itu semasa kita hidup. Kalau tidak, kita katakan tidak berhasil. Padahal Allah tidak pernah tidak menepati janjinya. Kemudian hasil yang paling utama yang perlu kita harapkan itu adalah hasil di akhirat nanti. Karena memang dunia ini adalah tempat berusaha, tempat beramal, tempat bekerja. Hasil di dunia ini sebetulnya hakikatnya agar usaha kita itu bertambah ringan dan mudah kita lakukan. Bukan tujuan akhir. Tujuan akhir adalah hasil di akhirat nanti. Perlu hasil dunia, tapi untuk memuluskan tugas yang diberikan Allah di dunia ini. Hanya itu gunanya. Dapat uang, dakwah kita lebih semarak dia. Ini tujuannya. Bukan mati dengan dunia, tidak. Tetapi hasil semuanya itu yang kita butuhkan adalah di akhirat nanti. Di akhirat nanti. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hal yang sangat penting dan perlu. Seperti yang sudah saya uraikan pada beberapa kali pertemuan subuh yang lalu. Kalau dulu kita punya ulama, dalam satu desa itu alhamdulillah terkadang ada satu orang. Terkadang ya dalam satu kecamatan dulu atau kewedanaan ada 2-3 orang. Tetapi mereka dulu alim-alim. Namun setelah kita baca sejarahnya, sulit juga mereka yang hafal Al-Quran 30 juz.
Sulit juga mereka yang hafal hadis, ribuan hadis. Akan tetapi hari ini kita yakin satu saat menjadi ulama yang besar. Orang tamat SD sudah hafal Al-Quran 30 juz. Orang tamat SMP, tamat SMU, Sanawiyah dan Aliyah hafal Al-Quran 30 juz. Kalau mereka dibina nanti seperti apa keulamaannya? Ini. Jadi saya menengok sekarang sistem pendidikan yang memacu orang untuk menghafal Al-Quran. Dengan sistem pendidikan yang baik, itu nanti ulama yang akan datang itu akan lebih luar biasa dibandingkan yang ada hari ini. Kita terkadang, kalau saya tidak perlu disebut lah, master doktor, terkadang tidak sempurna juga hafal Al-Quran 30 juz oleh kita. Ilmunya itu sudah luar biasa untuk kurang hari ini. Bagaimana untuk akan datang nanti kecil-kecil Al-Quran sudah hafal, ribuan hadis sudah hafal. Ketika dia nanti besar dia jadi ulama. Tidak bawa kitab seperti saya dia lagi. Tidak bawa laptop seperti kita-kita lagi ya, untuk membuka kajian itu. Seperti apa ulama-ulama dahulu? Ya kalau tidak sama mendekati akan muncul itu. Sebab kita baca sejarah ulama dulu. Umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10, paling lambat 12 tahun. Hafal Al-Quran. Dan ribuan hadis. Karena ilmunya itu luar biasa kan. Ilmunya itu luar biasa. Ini nampak titik terang hari ini. Tapi kalau kita pandang kemaksiatan, bacalah sejarah kemaksiatan di masa rasul ke rasul yang lain. Ada 1, 2, 3 kemaksiatan. Hari ini semua kemaksiatan antara seluruh rasul itu berhimpun pula hari ini. Berhimpun pula hari ini. Jadi as-sira bainal haq wal batil itu betul-betul luar biasa hari ini. Pertarungan antara yang hak dengan yang batil itu betul-betul luar biasa. Tapi yakinlah apabila yang hak itu datang, yang batil itu pasti akan hancur. Iza ja'al haq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Allah tetap akan menepati janji. Yang terpenting kita yakin dan istiqamah untuk menegakkan kebenaran ini. Kekurangan kita selalu kita perbaiki. Ini yang terpenting. Namun hari ini saya secara jujur yang sudah termasuk tua. Untuk ukuran umur, luar biasa nikmat kita memperoleh ulama-ulama muda hari ini. Yang mereka itu berstrata 3. Itu sudah luar biasa. Dibandingkan masa yang lalu. Mudah-mudahan di masa akan datang akan lebih luar biasa lagi. Ini yang perlu kita persiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.